inti pembicaraannya. Kenapa aku bilang kalau abang mulai judol itu udah kalah, baru mulai aja tuh kalah. Gak tahu tuh, kenapa tuh? Nih, aku Anit, bisa nggak setelah akun abang menang? Bisa. Abang mau menang berapa? Menang duitnya nih, nominalnya. Apa Iya. mana? Mau berapa? Anggaplah 100 juta lah. Abang yakin nggak sama Anit bisa bantu abang menang? Yakin-yakin aja lah. Abang percaya nggak? Percaya aja lah. Kenapa emang? Rezeki abang ada di tangan? Admin. Yoi. Tapi ini kenyataannya. Apa tuh? Semakin abang bernafsu, semakin abang mau menang sebesar-besarnya, semakin abang nggak masuk akal. Satu aja, emang abang menang begitu besar itu dibayar? Tapi kan banyak juga bang yang main-main menang ke transfer pula duitnya. Berapa banyak? Nah itu yang aku nggak tahu. Aku tanya abang logika. Kalau abang yang jadi bos judol, ada orang menang 1 miliar, abang mau bayar apa nggak mau bayar? Kalau aku pembisnis enggak lah. Coba. Aku kan admin, kerja sama bos. Bosku ini bisnis, mau untung atau rugi? Untung lah dia pengen. Ya, bosku bisnis mau untung. Oke. Nah, lalu ini aku Anit kerja 1 hari 12 jam di depan komputer. Abang tahu kerja admin itu sebenarnya ngapain aja? Nggak tahu kalau kerjanya apa aja. Admin dikasih program server kendali sama bos, Oke. mengontrol permainan, mengatur isi dalamnya. Pemain yang akan dikasih menang tandanya warna merah. Oke. Pemain yang akan dikasih kalah tandanya warna hijau. Dari 100 orang yang main, hanya 3 orang yang dikasih menang. Oke, itu per hari apa per jam apa bagaimana? Per menit. Oh anjing, per menit banyak juga tapi yang menang ya. Jadi sederhananya, aku Anin bisa nggak setting akun abang kalah? Bisa kali lah. Aku Anin bisa nggak setting akun abang menang? Bisa aja lah. Nah, penyebab orang main kalah nggak pernah menang adalah Kena setting lah ya, itu bodoh. nah, jadi gini bang, kadang pemain judal tuh lucu. Mereka main berharap, oke, rezeki, keberuntungan, tahu caranya, tahu jamnya. Kenyataan itu semua ada nggak? Iya, mana ada. Hoki abang dalam permainan ini ada di tangan. Tangan admin. Rezeki abang dalam permainan ini ada di tangan. Di tangan admin. Oh, bos kita nih. Keberuntungan abang dalam permainan ini ada di tangan. Di tangan admin. Cara, jam ada di tangan. Di tangan admin lah. Server kendali di tangan. Admin juga lah. Kenapa semua bisa di tangan admin? Karena server kendalinya dia bang. Itu dia, paham kan? Nah, ini inti pembicaraannya. Kenapa aku bilang kalau abang mulai judol itu udah kalah, baru mulai aja tuh kalah. Gak tahu tuh, kenapa tuh? Nih, aku permudah ya. Aku Anit, bisa nggak setelah akun abang menang? Bisa. Abang mau menang berapa? Menang duitnya nih, nominalnya. Apa Iya. mana? Mau berapa? Anggaplah 100 juta lah. 100 juta? Cukup? Ya anggaplah, cukup lah, anggaplah. Cukup. Aku tambahin ya, 300 juta. Oke, coba 300 juta. Cukup, 300 juta. Nah, Cukup nggak? cukup lah, kita anggap cukup lah. Abang yakin nggak sama ini bisa bantu abang menang? Yakin-yakin aja lah. Abang percaya nggak? Percaya aja lah, kenapa emang? Rezeki abang ada di tangan? Admin, yoi.
Tinggal abang pilih, mau main sendiri atau dimainin. Beres nggak? Bener nggak? Ya, betul. Ada sistem pasar di sini, sabar dulu. Coba. Tapi ini kenyataannya. Apa tuh? Semakin abang bernafsu, semakin abang mau menang sebesar-besarnya, semakin abang nggak masuk akal. Satu aja, emang abang menang begitu besar itu dibayar. Kalau diblokir, menang nggak dibayar, abang mau apa? Juga. Bayar sama gue. Ya. Abang main judal, menang nggak dibayar, akun diblokir, mau lapor ke siapa? Lapor ke polisi? Silakan. Iya juga ya. Tapi kan banyak juga bang yang main-main menang ke transfer pula duitnya. Berapa banyak? Nah itu yang aku nggak tahu. Aku tanya abang logika. Kalau abang yang jadi bos judol, ada orang menang 1 miliar, abang mau bayar apa nggak mau bayar? Kalau aku bisnis enggak lah, Cek Imai. Itu dia, fakta nggak? Anjing, mati kan orang-orang tuh ya. Ya fakta nggak yang aku bilang? Kalau masih 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya oke lah dibayar, bener nggak? Nah, iya. Tapi kalau 300 juta, kalau bisa nggak dibayar, ngapain harus membayar? Iya juga. Aku dari dulu ya bang, mikirnya selalu orang ngapain bikin website buat ngasih duit ke orang lah. Website aja dibuat buat dia cari duit. Website Itu dia. judulnya. Bos, gua bisnis, mau untung atau rugi? Untung lah dia. Abang main, mau menang atau kalah? Mungkin orang-orang tuh pengen menang lah. Bang, rezeki di tangan Tuhan. Benar? Di dalam permainan ini, rezeki di tangan. Di tangan adminnya. Kenapa rezeki bisa di tangan admin? Balik lagi tadi, kendalinya. Paham kan? Coba. Aku jadi admin 12 tahun. Aku kasih tau abang fakta bola. Coba. Kalau orang abang bilang bola, itu nggak bisa disetting. Benar? Nggak juga. Nah, Ada mafianya. benar. Sepak bola gajah pernah dengar? Indonesia Ya. sepak bola gajah. Lalu ada namanya Liga Divisi 2, Divisi 3, Divisi 4. Ya. Kita nggak tahu tuh timnya apa. Bener nggak? Ya. Ini, kalau tim besar, berarti bisa dibilang mafianya sedikit. Mafia itu berbeda sama mafia di pertandingan. Bisa mempengaruhi pertandingan. Wasit bisa dibayar, pemain bisa dibayar. Bener nggak? Ya. Nah, kenyataannya, abang kalau pernah main bola, abang tahu pasaran nggak? Pasaran apa nih? Setengah, perempat, 2 bola, 1 bola. Furan, pernah dengar? Ya. Furan pernah dengar nggak? Oh enggak pernah. Apa itu? Kayak Indonesia lawan Arab Saudi. Kemarin banyak orang ngomong Indonesia dipur 2 bola. Oke. Jadi kalau pertandingannya dimenangkan sama Arab Saudi 1-0, Arab Saudi menang. Ya. Tapi di Indonesia menang karena dipur 2 bola. Skornya jadi 1-2. Karena Indonesia di poin dengan 2 bola. Ya. Jadi di pertandingan Arab menang, di judul Indonesia menang. Iya. Itu faktanya. Perdengar kurang, penyeimbang, pasaran, over under, one x itu dia. Lucu kali. Gini bang, ini kan bola. Contoh tim gede yang abang tahu Real Madrid. Ya, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan. Oke, Real Madrid lawan tim Osasuna. Tahu Osasuna? Tim divisi kelas bawah, divisi 2. Anak kecil juga tahu. Yang menang siapa? Oke, tim gede. Pasti Real Madrid udah menang. Jadi siapa yang mau masang tim kecil? Kalau udah pasti menang Real Madrid. Nah, Makanya
Makanya dibuat penyeimbang, namanya Furan. Real Madrid nge-fur Osasuna 3. Madrid harus menang dengan total gol 4 baru menang di judulnya. Tapi kalau Madrid cuma menang 1-0, statusnya Madrid menang. Tapi di judulnya kalah. Itu namanya permainan pasaran. Dia pertandingannya menang, memang dia menang, dia nggak kalah menang. Tapi di judulnya dia kalah, di taruhannya dia kalah, di bettingnya dia kalah. Si pembisnisnya yang rugi ya. Bukan pembisnis, memang gitu penyeimbang. Kalau nggak diseimbangin, semua orang pasti masang Real Madrid. Kalau gitu mudah ditebak, bos judul bangkrut. Kalau semua orang milih Real Madrid, gak ada yang masang Osasuna, bangkrut nggak? Anak kecil juga tahu, itulah permainannya. Jadi Real Madrid menang pertandingan, tapi kalah duit. Ada terpikir sama gue ya. Paham kan? Dia pertandingannya benar, dia nggak kalah, dia menang, tapi duitnya dia kalah. Tapi secara gambling masih lebih ini ya, bola tuh. Gambling itu pasaran diatur sama mafia. Jadi orang mafia itu memperhatikan, oh ini begini. Nanti kalau makin dekat, semakin banyak orang pasang Osasuna. Contoh powernya 3 bola. Madrid harus cetak 4 gol, baru skornya 4-3. Karena nge-fur 3. Nah, di sini nanti tiba-tiba kalau banyak orang pasang Osasuna, banyak masang, furannya bisa turun jadi 2. Cepat itu ya, bisa gonta-ganti ya. Makin banyak orang pasang lagi jadi 1. Jadi pasaran ini bergerak. Sebelum mulai pertandingan, seminggu sebelumnya pasaran udah ada. Bahkan sampai minggu pertandingan belum mulai. Oke. Jadi nanti gini, posisi kan Madrid 4-3. Oke. Nanti semakin banyak orang masuk Madrid, ukurannya bukan 3, bisa naik jadi 4. Semakin banyak pasang, bisa jadi 5. Tapi kalau banyak yang masang Osasuna, dari ukuran 3 bisa turun jadi 2, jadi 1. Kalau itu sampai ini, kalau misalnya ini Madrid nge-fur Osasuna 1 bola, pasarannya sepi, nggak ada yang masang Osasuna, dinaikkan 2 bola supaya orang mikir, wah Madrid nggak mungkin cetak lebih dari 2 gol. Rupanya masih banyak main, dibuat pasaran 3. Makin banyak lagi dibuat pasaran 4. Itulah mafia, beneran. Seru. Banget. Berarti itu sampai pertandingannya masih dimulai, ini belum period akhir masih bisa berubah itu ya? Pertandingannya berjalan pun itu akan diubah. Makanya kalau abang mau main apa bang ya? Kalau cerita tentang begini itu nggak ada habisnya. Tahu nggak aku bilang kenapa nggak ada habisnya? Kenapa? Abang tahu sebenarnya kita lahir aja ini udah. Jadi nggak usah sok suci di dunia ini. Kadang aku bilang gitu. Abang tahu mobil listrik, mobil hybrid, mobil bensin. Abang tahu nggak solar? Solar tenaga surya, tenaga matahari. Pernah tahu? Sekarang ini, abang lihat lampu di jalan beberapa kota udah pakai metode panel surya. Pakai tenaga surya jadiin listrik. Abang, kalau orang punya otak berpikir, orang ciptain mobil listrik. Bahan mobil listrik baterai. Baterai mulai dari nikel. Abang pernah berpikir nggak? Kenapa panel surya nggak ditempel ke semua mobilnya? Jadi nggak usah isi baterai, nggak usah isi bensin. Tenaga matahari siang panas udah pasti baterainya penuh. Kenapa nggak diubah dari situ aja? Bodi mobil semua dipakein panel surya. Karena bisnis bang. Bukan. Kita nggak tahu permainan elit global. Kemungkinan itu udah ada yang nyoba, tapi itu nggak diekspos. Ditekan dah. Ditekan supaya nggak boleh berkembang, karena bisnis berjalan seperti minyak bumi,
terus nikel, tambang nikel, itu dia dibuat supaya nggak berkembang. Itu yang aku kasih, itu server Thailand. Jadi lebih mudah menang. Berasa kan? Polanya gacor kan? Yang aku kasih. Dapat max win kan? Gacor, Cok. Enak. Tarik 80 jutanya. Enak. Jos kan? Gacor. Iya, Bang. Polanya. Gas. Oke. Server Thailandnya mantep kan? Iya, Bang. Mantap. JP 90 juta. Yang di server Thailand itu. Yang gue bantuin. Bener nggak? Iya, bener. Nggak salah lagi. Gacor kan? Wah, gacor banget. Abang yang kemarin aku bantuin JP 90 juta di Jios bukan? Orangnya. Oh, Bang tahu? Gacor Iya, kan? betul. Iya, gacor. Mantep kan? Mantap, Bang.